Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi. Perkenalkan, nama saya Enggar Analitasari. Saya adalah mahasiswa aktif di UIN Antasari Banjarmasin dalam prodi Tadris Biologi. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih kita hari ini membahas tentang apa? Apa ya? Jadi hari ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu bioteknologi. Jadi pasti teman-teman ada yang nggak asing kan dengan produk seperti tempe, yogurt, bahkan vaksin dalam kehidupan kita. Teman-teman pasti tahu kan apa itu semuanya? Nah, mulai dari tempe, yogurt, sampai vaksin ini adalah hasil dari produk atau penerapan bioteknologi. Tapi sebenarnya apa sih bioteknologi itu? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa aja dampaknya ke dalam dunia kesehatan, pertanian, serta industri makanan? Pasti teman-teman sudah penasaran kan apa itu bioteknologi? Jadi, bioteknologi ini adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, bagian dari organisme, atau produk yang dihasilkannya untuk menciptakan solusi bagi berbagai kebutuhan manusia. Nah, prinsip bioteknologi ini melibatkan kombinasi antara bioteknologi, teknologi, dan ilmu lainnya, seperti kimia dan juga genetika. Jadi, teknologi yang digunakan untuk memodifikasi organisme atau bahan biologis sehingga dapat menghasilkan produk baru yang bermanfaat di berbagai bidang seperti pangan, kesehatan, pertanian, dan juga lingkungan. Seperti yang saya bilang tadi, produk-produk seperti tempe, yogurt, dan juga vaksin itu adalah salah satu dari sekian banyaknya produk yang dihasilkan dari bioteknologi. Nah teman-teman, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu jenis-jenis bioteknologi. Jadi bioteknologi ini dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu bioteknologi konvensional. Jadi jenis bioteknologi jenis ini telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu dalam proses-proses alami yang melibatkan mikroorganisme. Contohnya seperti pembuatan makanan fermentasi seperti tempe, yogurt, keju, serta proses pemulihan tanaman dan juga hewan. Lalu yang kedua ada bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern ini merupakan pengembangan bioteknologi yang lebih canggih dengan memanfaatkan teknik genetika untuk mengubah atau memanipulasi materi genetik organisme. Akan memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang teknik-teknik dalam bioteknologi. Jadi bioteknologi ini melibatkan berbagai teknik yang memungkinkan aplikasi praktis dan juga dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, ini ada beberapa teknik yang mungkin gak asing ya di telinga teman-teman. Yang pertama adalah teknik fermentasi. Jadi teknik fermentasi ini adalah teknik yang menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan juga jamur untuk mengubah bahan organik menjadi produk yang bermanfaat. Nah yang kedua yaitu ada rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik ini merupakan salah satu teknik revolusioner dalam bioteknologi yang memungkinkan ilmuwan untuk mengubah materi genetik organisme. Jadi proses ini melibatkan pengenalan gen dari organisme lain atau perubahan genetik dalam organisme target untuk memperoleh sifat yang diinginkan seperti tanaman yang lebih tahan terhadap hama dan juga penyakit. Yang ketiga yaitu ada teknik kultur jaringan. Jadi teknik kultur jaringan ini merupakan teknik yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman atau sel di luar tubuh organisme dalam kondisi yang steril. Nah, kultur jaringan ini memungkinkan memperbanyak tanaman secara cepat dan juga efisien. Jadi dapat digunakan untuk menyelamatkan tanaman langka atau untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang unggul. Selain itu, kultur jaringan ini digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dari tanaman atau untuk memperbanyak tanaman hias secara massal. Nah teman-teman, kita sudah memasuki materi yang terakhir yaitu penerapan bioteknologi. Jadi penerapan bioteknologi ini mencakup berbagai sektor dan dapat memberikan solusi untuk tantangan-tantangan global yang kita hadapi sekarang. Salah satunya dari penerapan bioteknologi ini adalah penerapan pangan. Jadi dalam sektor pangan, bioteknologi ini telah digunakan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan tanaman terhadap berbagai penyakit atau cuaca ekstrim. Dan penerapan yang kedua yaitu dalam bidang kesehatan. Nah, bioteknologi memiliki peran yang sangat besar dalam bidang kesehatan
khususnya dalam pengembangan obat-obatan dan juga vaksin. Nah, salah satu contoh penting dalam penggunaan bioteknologi untuk memproduksi insulin rekombinan untuk penderita diabetes. Bioteknologi yang ketiga yaitu dalam bidang pertanian. Dalam sektor pertanian, bioteknologi digunakan untuk menghasilkan tanaman yang lebih efisien, tahan terhadap hama atau penyakit, serta lebih tahan terhadap perubahan iklim. Dan penerapan bioteknologi yang terakhir yaitu dalam bidang lingkungan. Jadi bioteknologi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Salah satunya aplikasinya adalah dalam bioremediasi, di mana mikroorganisme digunakan untuk mengurai bahan pencemar seperti minyak atau logam yang berat. Selain itu, mikroalga digunakan dalam produksi biofuel sebagai alternatif energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang bioteknologi, ilmu yang memadukan antara biologi dan juga teknologi untuk menciptakan berbagai inovasi bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa semangat untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.